Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa hudan wa tuqan wa salahan ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan, amma ba'du. Alhamdulillah, Bapak Ibu para jamaah salat subuh Masjid Al-Furqan rahimani wa rahimakumullah, yang semoga senantiasa terlimpah tercurah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bersyukur sekali kepada Allah Subhanahu wa taala, kita pada kesempatan kali ini di Ramadan yang hari ketiga, Allah masih berikan kesempatan kita untuk bisa sholat subuh secara berjamaah. Alhamdulillah, yang patut untuk kita syukuri, karena Nabi SAW bersabda, man shalla subha fahuwa fi zimmatillah. Barang siapa yang sholat subuh, insya Allah dia akan mendapatkan perlindungan dan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi siapa yang berusaha, kita semuanya berusaha semaksimal mungkin untuk bisa sholat berjamaah terlebih, karena sesungguhnya pahalanya adalah fahuwa fi zimmatillah, akan dijaga oleh Allah, baik dijaga hartanya, dijaga sehatnya, dijaga keluarganya, semuanya insyaallah fahuwa fi zimmatillah. Yang kedua, salawat dan iring salam selalu kita haturkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan seluruh umat beliau tanpa terkecuali. Bapak Ibu para hadirin yang sama-sama kita hormati, di pertemuan lalu di hari Ahad kita sampaikan terkait dengan kisah seorang sahabat Nabi yang bernama Anas bin Malik radhiyallahu anhu saat beliau bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah diundang ke rumahnya, dan pada saat itu di rumah Anas ada 3 orang. Yang satu ada Anas bin Malik, yang kedua ada ibunya yang bernama Ummu Sulaim, yang itu sangat berpengaruh terhadap pendidikan dan kesuksesan seorang Anas bin Malik, sehingga menjadi orang yang termasuk orang yang paling banyak meriwayatkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga ada Ummu Haram. Ummu Haram itu adalah bibi dari Anas bin Malik. Lalu Nabi menawarkan, maukah afala usolli bikum, apakah kalian ingin aku sholat di rumah ini? Nabi menawarkan untuk jadi imam sholat. Tapi ini bukan sholat fardu, ini bukan sholat 5 waktu, tapi sholat sunnah. Nah, dari sini kemudian para ulama mengambil sebuah kesimpulan, diperbolehkan ya kita untuk sholat sunnah secara berjamaah. Bagaimana yang dilakukan oleh Nabi SAW itu bukan sholat wajib, ya, bukan sholat subuh, bukan zuhur, bukan asar, bukan maghrib, bukan pula isya. Tapi Nabi melakukannya dengan berjamaah, meskipun secara umum yang namanya sholat sunnah itu lebih baik sendiri-sendiri, tapi tidak ada larangan ketika kita sholat sunnah dan berjamaah. Praktiknya jamaah, misalnya sholat tarawih. Sholat tarawih itu adalah sholat yang hukumnya wajib atau sunnah jamaah? Sunnah. Tetapi kita diperbolehkan untuk sholat tarawih secara berjamaah dan seterusnya. Tapi memang secara umum untuk sholat-sholat ada beberapa yang tentunya tidak dijamaahkan, misalnya sholat ba'diyah dan sholat qobliyah. Ini tentunya sholatnya sendiri-sendiri. Tapi secara umum hadits Rasulullah tetap diperbolehkan seseorang untuk sholat sunnah secara berjamaah berdasarkan hadis yang kemarin kita sampaikan. Sholat Nabi di situ, kemudian setelah selesai sholat Nabi berdoa untuk kebaikan Anas bin Malik dan juga keluarganya yang ada di rumah tersebut.
Namun secara khusus Ummu Sulaim, yaitu ibunda dari Anas bin Malik, meminta untuk mendoakan secara khusus kepada Anas bin Malik. Akhirnya Rasulullah SAW berdoa, Allahumma akthir malahu wa waladahu wa barik lahu fihi. Ini doa Nabi, ya Allah berikanlah harta yang berkah dan berikanlah keturunan yang berkah kepada Anas bin Malik. Bapak Ibu yang saya hormati Allah, kita perhatikan doa Rasulullah tadi. Ketika Rasulullah SAW itu berdoa, ya Allah berikanlah harta yang banyak, melimpah kepada Anas. Tapi Rasulullah SAW tidak berhenti di sini. Ada tambahannya. Apa tambahannya? Wa barik lahu fihi, dan berikanlah keberkahan. Harta yang banyak tidak bermanfaat kalau tidak diberkahi Allah. Asetnya di mana-mana tetapi bukan berkah, maka ini tidak baik. Sehat tapi tidak diberkahi Allah Subhanahu wa taala, percuma. Kesehatan itu hanya digunakan untuk berani sama Allah Azza wa Jalla. Dan apapun itu, kendaraan yang dia miliki, meskipun kendaraan itu mahal sekali, bukan hanya sebatas ratusan juta, bahkan miliaran, bahkan sampai puluhan miliar. Tapi kalau dibelinya bukan dengan harta yang halal, atau digunakannya bukan untuk sesuatu yang diridhai Allah Subhanahu wa taala, maka itu percuma. Maka kita berdoa kepada Allah, bukan hanya ya Allah berikanlah rezeki, namun berikanlah rezeki yang berkah. Bukan hanya ya Allah berikanlah kesehatan, tapi ada tambahannya jemaah. Apa tambahannya? Berikanlah kesehatan yang berkah. Berkah itu berarti kalau kita sehat, ya digunakan untuk siang Ramadan, digunakan untuk sholat, digunakan untuk misalnya silaturahim, atau melakukan aktivitas-aktivitas yang lain. Itu namanya sesuatu yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita lanjutkan hadirin rahmatullah, hadis yang berikutnya, yaitu adalah hadis yang ke-89. Kita akan memasuki hadis yang ke-89. Bab yang ke-49. Babun al-walidatu rahimatun. Kita akan mempelajari bab lain. Kalau sebelumnya bab tentang keutamaan mendoakan saudaranya, bab yang kemarin kita bahas Bapak Ibu dan hadirin semuanya, kita membahas tentang keutamaan mendoakan orang lain. Dan orang yang mendoakan saudara-saudaranya itu sebagai tanda kalau hatinya bersih. Kami ulangi, seseorang yang mudah untuk mendoakan orang lain itu tandanya hatinya bersih. Kalau hatinya itu penuh dengan kebencian, permusuhan, hasad, itu sulit untuk mendoakan saudaranya, karena dia ingin selalu yang terdepan. Dia tidak ingin diungguli oleh yang lainnya, tidak ingin didahului oleh orang yang lainnya. Tapi kalau orang yang punya salim, hatinya itu bersih, nggak ada hasad, nggak ada kebencian, tidak ada musuhan sama saudara-saudaranya, terlebih sesama kaum muslimin, maka itu mudah untuk mendoakan yang lain, bahkan yang nggak dikenal sekalipun. Bahkan mungkin dia zalimi orang tersebut, tetap doakan, ya Allah semoga ampuni, semoga Engkau ampuni dosanya sih, karena dia nggak tahu. Itu kalau hatinya bagaimana bersih. Maka semoga ya, kita semuanya tergolong di antara orang-orang yang Allah jaga hatinya. Jangan sampai hati ini kotor dengan kedengkian, jangan sampai hati ini kotor dengan permusuhan, jangan sampai hati-hati ini kotor dari kebencian kepada sesama kaum muslimin. Babun al-walidatu rahimat. Bab yang ke-49 adalah bab para ibu itu adalah orang yang memiliki kasih sayang. Ini bab yang ke-49. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Muslim bin Ibrahim dari Ibnu Fadalah, dari Bakar bin Abdullah al-Muzani, dari Anas bin Malik. Ini kita hadis yang kedua ini masih sama dari Anas bin Malik, sebagaimana yang kemarin hari Ahad itu dari Anas bin Malik. Yang hari ini kita pun juga sama bertemu dengan Anas bin Malik, itu pelayan Nabi SAW yang melayani Nabi selama kurang lebih 10 tahun jemaah. Jadi 10 tahun bersama Nabi, istimewa sekali. Maka
Maka tidak heran ya kenapa kok Anas bin Malik ini menjadi salah satu sahabat yang banyak meriwayatkan hadis. Karena dalam belajar itu ya selalu nempel dengan siapa jemaah? Dengan gurunya. Gurunya kemana diikuti, itu adalah tipe dari seorang Anas bin Malik, seorang pembelajar, seorang thalibu al-ilm. Qala, beliau berkata, sekali lagi Anas bin Malik bercerita di sini. Ja'at imra'atun ila Aisyah. Jadi Anas bercerita, suatu ketika ada seorang wanita, ada imra'ah. Seorang wanitanya siapa? Tidak disebutkan. Tapi dalam hadis yang lain disebutkan yang datang ini adalah orang yang meminta-minta. Jadi yang datang ini bukan untuk bertamu, untuk menanyakan suatu persoalan, bukan. Tapi yang datang ini seorang wanita yang meminta-minta, artinya ingin mendapatkan bantuan dari Aisyah ataupun dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Fa'atatha Aisyatu salasa tamarat. Ketika datang seorang wanita itu, Bapak Ibu, sangat lapar, dan kebetulan ibu tadi, seorang wanita itu membawa dua putrinya. Jadi membawa dua anaknya. Jadi ada 3 orang, ibunya 1, kemudian ada 2 anaknya. Lapar, belum makan, minta kepada Rasulullah SAW. Nah kebetulan Rasulullah belum datang. Yang ada di rumah adalah istrinya, yaitu Aisyah radhiyallahu anha. Nah, rumahnya Aisyah dulu itu, kalau sekarang menjadi makamnya sedang makamnya Rasulullah SAW. Itu dulu adalah rumahnya Aisyah radhiyallahu anha. Jadi Bapak Ibu bisa membayangkan wanita ini datang, di mana letaknya, yaitu di rumahnya Aisyah. Di mana rumahnya Aisyah? Sekarang menjadi makam Nabi SAW. Bapak Ibu bisa bayangkan. Biasanya kalau orang jamaah haji itu jamaah umroh ya, jamaah umroh atau jamaah haji sedang berziarah ke Madinah, ke Masjid Nabi SAW, nanti jalan melewati dan mengucapkan salam. Bapak Ibu bisa bayangkan ada seorang wanita yang berdiri di situ, mengetuk pintu siapa? Aisyah radhiyallahu anha. Tapi Rasulullah tidak ada di rumah, minta sesuatu. Aisyah masuk ke dalam rumah, dicari dalam rumah ini, Pak. Bapak Ibu bisa membayangkan apa yang ada di dalam rumahnya Aisyah? Apakah ada apakah ada pizza? Apakah ada shawarma? Apakah ada apa lagi Pak? Nasi kebuli? Apakah ada nasi biryani atau yang lainnya? Ternyata nggak ada juga. Ternyata tidak ada itu. Ketika Aisyah muter di rumahnya, tersisa hanya 3 kurma, 3 biji jemaah, bukan 3 karung, 3 biji semua. Rasulullah SAW dengan segala keistimewaannya, ternyata di rumahnya hanya tersisa 3 biji kurma. Diberikan ke jemaah, diberikanlah oleh Aisyah radhiyallahu anha. Yang itu mungkin merupakan ya makanan di hari itu untuk Rasulullah dan istrinya. Tapi kita ini belajar ya, dari keluarga Rasulullah SAW terkait dengan ithar, jemaah. Ithar itu artinya mendahulukan orang lain daripada diri kita sendiri. Ini akhlak. Kita butuh, tapi mungkin ada yang lebih membutuhkan. Kita lapar jemaah, tapi ternyata ada yang lebih lapar. Kita sakit juga, tapi ada yang lebih sakit parah daripada kita. Kita memberi, itu namanya apa jemaah? Itsar, atau mendahulukan orang lain daripada diri kita. Tapi itsar ini dalam hal non ibadah. Sekali lagi jemaah, itsar itu dalam hal non ibadah. Dalam hal ibadah kita tidak boleh mendahulukan orang lain karena itu terkait dengan pahala. Terkait dengan pahala. Kalau dalam hal ibadah ya kalau kita bisa melakukan, kita yang melakukan jemaah. Atau misalnya kalau dalam hal sholat ya, dalam hal shaf misalnya kita ya kalau misalnya depan kita kosong ya kita yang maju jemaah. Karena semakin lebih maju semakin lebih banyak pahalanya, meskipun semuanya nanti akan berpahala. Tapi semakin maju mendekati imam pahalanya lebih besar. Kita
Kita lanjutkan jemaah rahimahullah. Fa'atadha Aisyatu salasata marat. Akhirnya 3 kurma tadi diberikanlah oleh Aisyah kepada seorang ibu-ibu tadi yang meminta-minta. Fa'atat kulla sabiyyin laha tamrah wa amsakat li nafsiha tamrah. 3 kurma, 2 kurmanya diberikan kepada 2 anaknya. Jadi tersisa berapa jemaah? 1. Satunya dipegang oleh ibunya. Fa'akala sibyan at-tamrataini wa nadhara ila ummihima. Tadi kan anaknya sudah masing-masing memegang 1 kurma. Bapak Ibu kalau makan 1 kurma kenyang atau tidak kira-kira? Misalnya sahur dengan 1 kurma. Bisa aja Pak. Tapi persoalannya nanti kalau yang belum terbiasa apakah itu kenyang atau tidak. Ibu misalnya makan kurma tapi kurmanya 1 apa? 1 piring gitu ya. Atau nanti bukannya coba Bapak Ibu misalnya kan kurma itu termasuk makanan yang ya manisnya itu ya glukos, ada unsur glukosanya. Kemudian juga kurma itu termasuk makanan yang mudah diserap ke tubuh, jadi cepat berubah menjadi energi. Kalau nasi ini prosesnya agak panjang ya. Sedangkan kurma ini dengan segala keistimewaannya yang menurut penelitian itu cepat dari makanan berubah menjadi energi. Apalagi yang namanya orang lemes ya dari pagi sampai maghrib tidak makan tidak minum. Nah maka biasanya kalau kita memakan kurma terlebih dahulu itu akan mudah menjadi apa jemaah? Energi. Karena seharian energi kita habis terus. Dengan kita memakan kurma itu akan mudah berubah menjadi energi. Nah masing-masing anak tadi itu memakan 1 kurma. Tersisa 1 kurma yang dipegang oleh ibunya. Itu jatah ibunya yang mau dimakan. Tapi ternyata anaknya itu malah melihat juga yang punya kurma punya ibunya. Ini kasih sayang seorang ibu. Seorang ibu ya, itu merupakan rahimat. Di sini sebutkan rahimat. Para ibu itu adalah orang yang sangat sayang kepada anak-anaknya. Kalau ibu ini egois ya itu kurma akan disimpan, disembunyikan biar tidak ketahuan sama anak-anaknya. Tapi ternyata tidak, ketika anaknya itu makan 1 kurma kok tidak kenyang, akhirnya anak itu melihat kurma ibunya tanpa anak itu minta. Tapi ibu sudah paham kodenya sama. Dengan kode anak itu melihat kurma, ibunya langsung memberi, oh ini anak masih lapar. Padahal ibunya mungkin lebih lapar. Itulah ya kan seorang ibu dan orang tua secara umumnya. Mereka kadang rela untuk tidak tidur hanya untuk anaknya itu tidur lelap. Mereka rela tidak makan, yang penting anaknya kenyang. Mereka rela untuk tidak istirahat, yang penting anaknya bisa istirahat. Itu makanya kasih sayang ayah dan ibu, terkhusus seorang ibu, itu adalah kasih sayang yang utang yang tidak bisa kita bayar dengan apapun juga. Kita memberikan uang sebanyak apapun itu tidak akan pernah bisa menggantikan jasa-jasa mereka ya. Oleh karena itu, pahala terbesar setelah kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu adalah kita birrul walidaini, itu berbakti kepada kedua orang tua. Kita lanjutkan lagi. Akhirnya tamar tadi atau kurma tadi diberikanlah kepada anaknya. Akhirnya ibunya tidak makan ya. 1 kurma tadi dibagi jadi 2. Jadi masing-masing anaknya memakan 1,5 kurma. Jadi bisa membayangkan ya betapa indahnya kehidupan mungkin dengan segala keunikan dan kehebatan itu generasi yang dididik oleh Nabi SAW. Tetapi mereka itu mencontohkan kepada kita apa itu arti berbagi dan apa itu arti perjuangan. Anak kecil makan 1,5 kurma, karena kan 3 ibunya nggak makan. Apa yang terjadi jemaah? Fa'atat kulla sabiyyin nisfa tamrah faja'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fa'amarathu Aisyah. Wanita tersebut bersama dengan kedua anaknya makan masih berada di rumah atau di depan rumahnya Aisyah, artinya belum pergi. Maksudnya apa? Aisyah melihat sendiri
peristiwa dan kejadian itu di depan matanya sendiri. Ada ibu yang masih makan putra putrinya, kemudian setelah habis pengen lagi diberikanlah yang punya jatah, siapa? Ibunya nggak makan. Itu dilihat oleh Aisyah radhiyallahu anha. Tapi Aisyah tidak berkomentar, mau bantu gimana lagi? Habis korma di rumahnya juga. Kenapa kok sampai habis seperti itu? Karena Aisyah dan Rasulullah SAW itu sebetulnya punya cadangan makanan untuk setahun, tetapi jatah dan stok tersebut habis sebelum waktunya karena sudah dibagikan kepada orang lain jemaah. Rasulullah itu SAW kalau memberikan nafkah kepada istrinya itu untuk setahun full jemaah. Itu kan berarti kan kaya jemaah. Kalau sebagian kepala keluarga, seorang ayah misalnya, itu memberikan nafkah mungkin untuk ini bu untuk sebulan atau 2 bulan lah. Tapi Rasulullah itu langsung cash berapa jemaah? Setahun. Bayangkan, kan kaya sebetulnya. Tapi kenapa kok habis? Habis bukan dimakan sendiri, tapi habis dibagi. Contohnya seperti ini. Ada orang yang datang, kalau ada nggak pernah ditolak jemaah. Jadi kalau misalnya ada di dalam rumahnya, apapun yang bisa diberikan akan diberikan oleh istri Rasulullah SAW atau Rasulullah SAW. Kemudian wanita itu pergi. Setelah beberapa saat wanita itu pergi, datanglah Rasulullah SAW. Apa yang Bapak Ibu bisa tebak setelah misalnya Rasulullah datang? Seorang istri biasanya ngapain ya? Cerita. Rasulullah datang. Kemudian ketika Rasulullah SAW sudah masuk ke dalam rumahnya, ini sekarang Aisyah ingin cerita. Aisyah ingin cerita kejadian yang tadi disaksikannya. Makanya Bapak tanda khusus ya, harus bersabar ketika misalnya kita baru pulang ke rumah, ya tiba-tiba kita harus langsung mendengarkan cerita. Nah itulah memang sebagai seorang suami harus menjadi pendengar yang baik. Meskipun ya pulang masih membawa tugas atau apapun, tapi ya beginilah seorang wanita akan bercerita. Datang Rasulullah SAW kemudian menceritakan, ya Rasulullah tadi itu ada seorang wanita, yang wanita itu bawa 2 anak, minta-minta, tak kasihlah dengan berapa? 3 kurma. Kemudian dibagi masing-masing 1, anaknya 1, anaknya 1, ibunya pegang 1. Anaknya makan habis, ternyata anaknya masih lapar. Sehingga apa? Yang punya jatah ibunya tadi diberikanlah kepada putra-putrinya dan dibagi masing-masing setengah kurma. Mereka makan, selesai pulang. Bapak Ibu yang saya hormati, Rasulullah mendengarkan cerita ini. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, wa ma yu'jibuka min dzalika, wa ma yu'jibuki min dzalika. Wahai Aisyah, apa yang membuatmu kagum dari kisah itu? Laqad rahimahallahu bi rahmatiha sabiyaiha. Kata Rasulullah SAW, sesungguhnya Allah sudah memberikan kasih sayang kepada ibu tersebut karena ibu tersebut sudah menyayangi kedua anaknya. Siapa yang menyayangi makhluk Allah akan disayangi oleh Allah. Ini jemaah pelajaran yang pertama dari kisah ini. Siapa yang menyayangi, memberikan kasih sayangnya kepada makhluk Allah Subhanahu wa taala, jangan khawatir, Allah akan memberikan kasih sayangnya kepada kita semuanya. Laqad rahimahallahu bi rahmatiha sabiyaiha. Allah sudah kasih sayang kepada ibu tersebut karena sudah rela untuk memberikan yang seharusnya dia makan, tapi karena saking sayangnya kepada anak-anaknya rela untuk lapar. Itu yang pertama jemaah. Yang kedua, pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah Anas bin Malik ini adalah bahwasanya seseorang itu tidak dilarang ya, untuk meminta-minta selama kalau memang sudah mentok. Jadi bukan belum berusaha terus meminta-minta, bukan, tapi sudah berusaha maksimal tapi tetap juga tidak mampu, barulah kemudian boleh ya untuk meminta-minta. Tapi itu bukan dijadikan sebagai sebuah
kebiasaan atau apalagi jadi salah satu penghasilan. Buktinya ini jemaah, Rasulullah tidak melarang itu selama itu memang membutuhkan. Kalau seandainya ini dilarang oleh Nabi SAW, pasti Nabi akan apa? Mengatakan itu nggak boleh itu seperti itu. Memang ada larangan, Rasulullah itu melarang kita untuk meminta-minta. Tapi yang dilarang oleh Nabi adalah meminta-minta untuk memperkaya diri. Itu yang nggak boleh. Kalau kita meminta-minta pas kebetulan kalau ya Allah kemana lagi bingung ya Pak, itu diperbolehkan sesuai dengan kebutuhannya. Itu satu. Itu yang kedua ya Pak. Yang pertama tadi, ibu tersebut mendapatkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala karena memberi kepada makhluknya. Yang kedua, seseorang diperbolehkan untuk meminta-minta sesuai dengan kadarnya, dan itu bukan menjadi kebiasaan dan bukan untuk memperkaya diri. Yang ketiga, hadirin rahimahullah, pelajaran yang bisa kita petik dari kisah tersebut adalah betapa sayangnya keluarga Rasulullah alaihi salatu wassalam kepada umatnya. Mereka rela untuk lapar. Ini pemimpin jemaah. Pemimpin itu adalah orang yang mereka siap untuk memberikan segala-galanya untuk rakyatnya atau orang-orang yang diaturnya. Buktinya di sini. Ketika para sahabat itu lapar, keluarga Rasulullah SAW pun juga merasakan lapar. Ini yang dirasakan oleh keluarga beliau. Jadi bukan Nabi dan keluarganya itu kenyang, tapi yang lainnya lapar. Tapi mereka juga merasakan semuanya. Ini pelajaran ketiga yang bisa kita ambil terkait dengan ya, keluarga Nabi SAW yang suka berbagi. Terlebih jemaah di bulan Ramadan ini, Nabi itu setiap malam didatangi oleh malaikat Jibril ya untuk simaan Al-Quran, untuk setoran Al-Quran. Dan Nabi SAW itu di luar Ramadan sangat dermawan, suka memberi. Terlebih kalau sudah memasuki bulan Ramadan, itu Nabi lebih suka untuk memberi kepada orang lain. Artinya Al-Quran yang kita baca itu memberikan pengaruh dan efek kepada kita semuanya. Silahkan dan monggo Bapak Ibu bisa berbagi dengan materi dan harta yang dimiliki, baik itu secara terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi, baik itu dengan harta maupun dengan kemampuan yang kita miliki atau dengan materi yang lainnya. Insya Allah bermanfaat, terlebih di bulan Ramadan seperti ini. Kemudian yang terakhir yang keempat, pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah ini adalah bahwa seseorang itu boleh untuk menceritakan amal solehnya jemaah, selama tujuannya bukan untuk pamer. Buktinya apa jemaah? Aisyah bersolatah dengan 3 kurma dan menceritakan. Tidak semua amal soleh yang kita ceritakan itu langsung kita cap sebagai apa? Riya ini, sum'ah ini, ujub. Tidak selalu seperti itu jemaah. Bisa jadi ketika ingin menyampaikan itu, Aisyah itu ingin bertanya itu betul atau tidak jemaah. Untuk bertanya atau untuk menyampaikan wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Alhamdulillah ya Rasulullah, meskipun kita tidak punya makanan di rumah tersisa 3, tapi alhamdulillah tetap kita bersedekah. Artinya jemaah, kalau kita ingin berbuat baik dan ingin bersedekah, jangan tunggu kita harus kaya terlebih dahulu. Ada sebagian orang kalau ingin berbuat baik nunggu dulu, kalau saya belum pantas, kalau saya belum kaya, saya nggak berani bersedekah. Nantilah kalau sudah nunggu kaya. Tapi kalau kita ingin berbuat baik, apapun yang kita miliki, hadirin, berapa nominal yang kita miliki, mari kita bisa berikan kepada orang lain, karena insya Allah itu tetap bermanfaat. Yang bernilai di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan dengan nominalnya, tetapi dengan keikhlasan yang kita miliki. Ikhlas. 3 kurma bisa jadi membuat kita masuk surga. Makanya dalam hadis yang lainnya Rasulullah menjelaskan wanita tadi masuk surga dan dijauhkan dari neraka. Sebab apa jemaah? 1 kurma. Kan tadi masing-masing anak dapat 1 kurma masing-masing. 1 kurma ibunya diberikan kepada anaknya. Dalam hadis yang lain disebutkan sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memasukkan ibu tersebut ke dalam surga dan menjauhkan dari neraka. 1 kurma jemaah. Bagaimana kalau Bapak Ibu sedekah dengan 2 kurma, 3 kurma atau yang lainnya?
Makanya dalam hadis disebutkan wattaqun nar walau bisyikki tamrah. Bertakwalah atau takutlah dari api neraka meskipun itu dengan secuil kurma. Bisa jadi itu akan menjadikan kita semuanya jauh dari siksa api neraka. Semoga ini menjadi kawasan bagi kita semuanya, Bapak Ibu yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita tambah cinta untuk beramal sholih dengan kemampuan yang kita miliki, terlebih di bulan Ramadan. Kita sekarang mengatakan ini sudah 3 hari atau memasuki hari yang ketiga. Nanti kalau sudah di akhir-akhir kita akan mengatakan tinggal 3 hari lagi. Ramadan itu kalau sudah dilalui cepatnya minta ampun. Maka semoga selalu kita semangat ya untuk beribadah, kita sambut bersih apapun ibadah yang bisa kita kerjakan. Tidak perlu kita menunda-nunda kalau bisa dikerjakan saat ini dan hari ini. Dan kita memohon petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala agar dimudahkan dalam siyam, dalam qiyam, dalam tilawah, dalam zikir dan ibadah-ibadah yang begitu banyak jumlahnya. Semoga bermanfaat dan kurang lebihnya mohon maaf. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni kesalahan-kesalahan kita semuanya. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.